Itu pelita bagi kakiku. Atau mungkin ada mau tanya jawab dulu, saudara, silakan. Yang mau tanya jawab dulu, seperti biasa, kita 1-2 pertanyaan ya, supaya tetap kita bisa layani semua orang-orang. Ada saudara yang mau tanya jawab dulu? Ya, ini ada Debbie, silakan Debbie. Ya, Pastor Iya, Paul. shalom Pastor. Yang saya mau tanyakan Pastor, bagaimana kesinambungan antara hukum Taurat dengan ajaran Rasul Paulus? Ya. Oke, saudara, di dalam kelas kita, kelas evangelis kemarin yang terakhir, saya ajarkan ya bagaimana cara memahami perjanjian lama, nyambungnya bagaimana perjanjian lama dengan perjanjian baru. Saudara, perjanjian lama adalah sebuah history, saudara, sebuah sejarah. Ya, perjanjian lama itu adalah sebuah history. Ya, di dalam perjanjian lama itu ya adalah sebuah history dari asal usul Toledot, kitab Kejadian itu Toledot. Ya, lalu history dari kejatuhan manusia, history dari kehancuran manusia, awal dari segala penderitaan manusia, history dari adanya maut masuk dalam manusia, history di mana Tuhan Yehova ya, TUH yang huruf besar semua, ya mencari orang yang bisa diajak berjanji, covenant, bikin covenant. History di mana Tuhan menemukan Abraham, history di mana Abraham dibuat menjadi bangsa yang besar, history di mana kemudian munculnya Israel sebagai tonggak sejarah, sebagai parameter dari zaman. History dari turunnya hukum Torah, turunnya hukum untuk umat manusia, universal law, saudara. Torah itu adalah hukum yang universal, dulu sudah pernah kita ajarkan di sini juga ya. His story bagaimana Israel dibentuk menjadi sebuah cermin, sebuah prototipe yang sulung katanya kan. Israel sebagai yang sulung, Efraim itu Israel anak yang sulung. Histori bagaimana Israel kemudian meninggalkan Tuhan, dan histori bagaimana Tuhan memulihkan Israel. Nah, bagi histori, Israel adalah sebuah bayangan, metafora kehidupan umat manusia. Israel adalah sebuah parameter, sebuah tonggak, milestone, ya patokannya sejarah dunia, patokan sejarah dunia dari Israel, patokan tanda-tanda zaman dari Israel. Nah, Israel ini adalah sebuah cikal bakal keselamatan bagi dunia, karena oleh keturunanmu, satu keturunan, maka dunia ini akan diberkati, akan diselamatkan. Nah, Yesus itulah yang dijanjikan. Nah, nanti kita hari ini belajar juga Mesias ya. Bagaimana Mesias dalam perspektifnya orang Yahudi, bagaimana cara Mesias itu datang ya. Saya itu panjang, tapi saya nanti potong sedikit aja. Dan ini akan membuat bagaimana kita harus menyikapi ya tentang kedatangan Mesias ini. Makanya nanti ayat bacaannya dari Matius ini berapa, Bu Endang? Saya lupa tadi kan. Tadi dari Matius 21 ayat 1 1 sampai sampai 11 dan Pastor, Wahyu sama 7. Wahyu 9. Wahyu Wahyu 7. 7 ya. Iya, Wahyu 7 ya. Oke, dari situ. Ayat Jadi 1 sampai 17. lalu ini adalah kesinambungannya dari mana? Setelah Yesus datang, maka ini adalah sebuah histori bagaimana Mesias secara penyelamatan manusia ada. Lalu untuk orang-orang non-Yahudi, karena kita bukan non-Yahudi,
maka kita tidak perlu melakukan Torah, kita melakukan apa yang diajarkan di dalam Perjanjian Baru. Torah itu hanya bagi orang Yahudi. Makanya di dalam di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, "Hei, lihat, ya, banyak orang Yahudi telah menjadi percaya kepada Yesus dan tetap rajin melakukan Torah." Ya, Kisah Rasul 21 ya, Saudara ya. Nah, Kisah Rasul 21, Anda baca ayat yang ke-20 ya. Jadi orang Yahudi tetap harus melakukan Torah untuk menjaga supaya kalau kita orang Kristen tersesat, kita balik lagi. Ya, sebenarnya apa sih yang dipahami oleh orang Yahudi? Ajaib ya, karena dalam Roma 11 kita dengan orang Yahudi itu paralel, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kalau kamu jalan sendiri-sendiri, kamu tersesat. Contoh, contoh gereja-gereja. Begitu kamu singkirkan orang Yahudi, kamu tersesat. Gereja Ortodok, gereja Katolik, gereja Lutheran, Reform. Begitu kamu singkirkan orang Yahudi, kamu langsung tersesat. Saya tidak berkata kamu tersesat berdosa, kamu langsung hilang, masuk dalam kegelapan, blank. Sehingga meleset semua. Kamu baca apa bisa meleset semua. Kamu harus balik. Nah, makanya gerakan evangelikal adalah gerakan yang melegalkan supaya orang Yahudi itu punya heritage. Itu Bu Devi, keren ya pertanyaannya.